Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Dina Kamelia Sari, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberi penjelasan dari analisis sebuah buku pelajaran kelas 12 yang bertema Meyakini Qada dan Qadar Melahirkan Semangat Bekerja. Pertama, saya akan memberikan penjelasan apa itu qada dan qadar. Yang pertama, pengertian qada. Qada menurut bahasa artinya menentukan atau memutuskan. Sedangkan qada menurut istilah adalah segala ketentuan sejak zaman azali. Yang kedua, pengertian qadar. Qadar menurut bahasa memberi kadar atau aturan atau ketetapan. Sedangkan qadar menurut istilah adalah berarti ketetapan Allah terhadap seluruh makhluk tentang segala sesuatu. Iman terhadap qada dan qadar adalah yang termasuk rukun iman yang keenam, yang artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Setiap muslim wajib mengimani qada dan qadar, yang baik ataupun yang buruk. Hal ini terdapat firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 22 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama aradu an yakhruju minha min ghamin a'idu fiha wazuqu azabal hariq. Yang artinya, setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka yang dikatakan, rasalah azab yang membakar ini. Maksudnya adalah, jadi jika seseorang berikhtiar dan berusaha dengan semaksimal mungkin, maka seseorang yang berusaha dengan semaksimal mungkin itu akan menuai hasilnya dengan yang baik, tanpa mengeluh dan tanpa bermalas-malasan. Tetapi jika seseorang itu tidak berusaha dan tidak berikhtiar kepada Allah dalam segala sesuatu, maka ia akan menuai hasilnya dengan yang buruk juga. Seperti kita menanam yang baik, maka hasilnya yang baik, dan seperti kita menanam yang buruk, maka kita akan mendapatkan hasil yang buruk. Itu ini yang dimaksud dalam surat Al-Hajj ayat 22. Takdir Allah merupakan suatu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Bila mana takdir tidak sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur, karena hal itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian, bagaimana kaitan beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, yaitu berikhtiar dan tawakal? Berkaitan dengan makna beriman kepada qada dan qadar, dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan Allah sejak ia belum dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti kita hanya menunggu nasib tanpa berusaha dan berikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak akan datang dengan sendirinya, dan kesuksesan tidak akan datang dengan sendirinya juga. Maka di dalam materi ini kita dianjurkan untuk mengimani qada dan qadar, dan juga memiliki sikap ikhtiar, tawakal, dan sikap optimis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terutama dalam kehidupan tentang bekerja. Kemudian, hikmah yang dapat saya ambil setelah mempelajari buku tersebut atau setelah menganalisis buku tersebut adalah jangan menjadikan takdir itu sebagai alasan untuk bermalas-malasan berusaha, karena kita tidak akan pernah menjadi orang yang sukses atau berhasil jika kita tidak mau berusaha dan berikhtiar untuk memulai sesuatu. Oke, kali ini kita akan masuk untuk menganalisis. Yang pertama, kelemahan yang saya dapati dalam buku ini adalah bahasa yang digunakan buku tersebut sangat sulit dipahami oleh siswa karena menggunakan sistem bacaan literasi. Tidak banyak peta konsep yang digunakan dalam buku ini. Yang kedua, kurangnya memberi kesimpulan akhir dari setiap pembahasan. Tujuannya agar peserta didik dapat lebih mudah memahami terkait setiap pembahasan yang dibahas di dalam buku tersebut, karena tadi
buku tersebut sangat menggunakan literasi, tidak menggunakan peta konsep atau bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, buku ini kurang memberi isu atau studi kasus yang terjadi di zaman sekarang. Tujuannya agar peserta didik dapat memahami dan mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kelemahan yang saya amati dalam buku ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kelebihan dari buku yang sudah saya analisis. Buku ini sudah layak untuk dijadikan rujukan proses pembelajaran di kelas 12 karena materi yang dijelaskan sudah sesuai dengan pemahaman dan usia peserta didik. Di dalam buku ini memberikan keterampilan bagi siswa untuk memberikan tugas seperti soal-soal pilihan ganda, mengamati lingkungan sekitar, dan kreativitas untuk membuat video sesuai dengan materi tersebut. Kelebihan yang kedua adalah di dalam buku ini terdapat beberapa landasan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang sesuai dengan materi tersebut karena sangat sedikit banyak buku di antara beberapa buku tentang pendidikan agama Islam namun tidak menyertakan landasan ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Nah, buku ini sangat sudah lengkap landasan ayat-ayat Al-Quran dan hadisnya sesuai dengan materi tersebut. Bahkan di setiap pembahasan buku ini mencantumkan ayat-ayat dan hadis. Nah, itulah analisis dari buku pendidikan agama Islam kelas 12 dari saya. Bila mana terdapat kekurangan mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar bagaimana cara menganalisis dengan yang baik dan benar. Sekiranya ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fasnabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.